Pada suatu hari, di tengah hutan rimba, terdengar suara singa si raja hutan mengeram kesakitan. Ternyata, singa si raja hutan ditembak oleh seorang pemburu. Mendengar kabar seperti itu, semua penghuni hutan pun menjadi gelisah. Karena mereka tidak lagi mempunyai seorang raja, dikarenakan singa si raja hutan ditembak oleh seorang pemburu. Singkat cerita, seisi penghuni hutan pun berkumpul untuk pemilihan raja hutan yang baru. Semuanya berdiskusi untuk menentukan raja mereka yang baru. Yang paling pertama dipilih adalah si Macan Tutul. Tetapi, Macan Tutul menolaknya dengan alasan, "Jangan aku. Aku melihat manusia saja sudah lari tunggang langgang," ujar Macan Tutul. "Jika Macan Tutul tidak mau, kalau begitu badak, karena kau amat kuat," kata binatang lain. Tidak, aku tidak mau. Karena penglihatanku kurang baik dan aku sering menabrak pepohonan, ujar si badak. "Mungkin yang pantas kau saja, gajah, yang menjadi raja karena badanmu paling besar di sini," kata binatang lain. "Gerakan tubuhku sangat lambat dan aku pun tidak bisa berkelahi," kata si gajah. Sangat berisik terdengar karena mereka harus memilih siapa yang pantas menjadi raja. Semuanya saling menunjukkan kandidat-kandidatnya, dan semua yang ditunjuk pun menolak untuk menjadi raja. "Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut besok," kata gajah. Saat semua binatang akan bubar, tiba-tiba dari arah belakang kera berteriak dan berkata, "Tunggu, bagaimana jika manusia saja yang menjadi raja? Manusia kan sudah membunuh singa." "Tidak mungkin," jawab si tupai. "Coba kalian perhatikan aku. Aku sangat mirip dengan manusia, bukan?" ujar si kera. "Maka, akulah yang sangat cocok menjadi raja," lanjut berkata si kera. Dan setelah melalui perundingan, akhirnya semua penghuni hutan pun sepakat. Keralah yang akan menjadi raja hutan yang baru. Tapi, setelah kera menjadi raja, ternyata tingkah lakunya sama sekali tidak seperti raja. Kerja si kera hanya bermalas-malasan sambil menyantap hidangan dan makanan-makanan yang lezat. Binatang yang lain pun kesal. Yang paling kesal terhadap kera adalah serigala. "Bagaimana si kera bisa menyamakan dirinya dengan manusia?" pikir serigala. "Badannya yang memang ada kesamaan, tapi otaknya tidak," pikir serigala. Setelah lama berpikir, akhirnya serigala pun mendapatkan ide. Suatu hari, si serigala pun menghadap si raja. Serigala berkata, "Tuanku, aku menemukan makanan yang amat sangat lezat, dan saya yakin tuanku pasti sangat menyukainya. Bila tuan mau, aku akan antar tuan ke tempat itu." Dan tanpa berpikir lagi, si kera pun akhirnya pergi berdua dengan serigala. Di dalam tengah-tengah hutan rimba, terlihat ongokan buah-buahan kesukaan kera. Karena sifatnya yang tamak, kera langsung menyergap buah-buahan kesukaannya. Ternyata si kera kena jebakan yang dibuat manusia dan langsung terperosok ke dalam lubang tanah. "Tolong, tolong!" si kera berteriak sambil berjuang dengan keras agar dia bisa keluar dari perangkap yang dibuat manusia itu. "Ho, tak kusangka dan tak pernah aku bayangkan seorang raja bertingkah bodoh. Dia bisa terjebak perangkap yang dibuat oleh manusia. Kalau punya raja bodoh, mana mungkin bisa melindungi rakyatnya," ujar si serigala disaksikan binatang lain-lainnya. Para binatang pun meninggalkan kera yang sedang terkena perangkap karena ketamakan dan kebodohan. Dan kera pun menjadi tangkapan manusia. Sekian dongengnya. Terima kasih.